warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Eka Putra, NIM 18101064, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Baiklah, di kesempatan kali ini di vlog saya akan menjelaskan tentang apa itu jenis-jenis strategi. Vlog ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu strategi. Yang kedua, apa itu jenis-jenis strategi. Yang ketiga, jenis-jenis strategi dan contoh dari jenis strategi. Baiklah, di sini saya mengambil contoh salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada di Tanjung Pinang, yaitu PT Koperasi Telekomunikasi Seluler yang terletak di Jalan Raya Dompa, Batu 8 Atas, Kota Tanjung Pinang. Apa itu strategi? Strategi secara umum adalah proses penentuan atau langkah-langkah rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan organisasi tersebut dapat dicapai. Secara khusus, strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkatkan dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukannya. Menurut para ahli ialah yang pertama, menurut Robinson, strategi merupakan rencana dari perusahaan yang mencerminkan kesadaran suatu perusahaan tentang kapan, di mana, serta bagaimana mereka harus bersaing dalam menghadapi lawan dengan tujuan dan maksud tertentu. Adapun menurut para ahli yang lain ialah menurut Siagaan, strategi adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan ke semua jajaran dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Jadi, itulah definisi strategi menurut para ahli. Setiap perusahaan pasti memiliki berbagai macam strategi yang berbeda-beda. Maka dari itu, mengapa perusahaan sangat membutuhkan strategi? Fungsi dari strategi ini ialah untuk menjalankan perusahaan ke jalan yang lebih baik dan untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, strategi ini harus dipikirkan secara mantap agar perusahaan mendapatkan pendapatan yang sangat besar. Selanjutnya masuk yang kedua, yaitu jenis-jenis strategi.
strategi yang pertama ialah strategi jaringan, yang kedua ialah strategi korporat, yang ketiga ialah strategi bertahan, yang keempat ialah strategi stabilisasi. Strategi jaringan adalah strategi yang merujuk kepada semua bentuk kerjasama yang mampu dilakukan oleh sebuah organisasi dengan organisasi lain. Ini merupakan strategi yang berdasarkan kepada konsep win-win solution. Strategi korporasi adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Strategi ini merupakan orientasi menyeluruh perusahaan terhadap pertumbuhan, growth, stability, atau pengurangan, retrenchment. Sedangkan strategi bertahan adalah atau strategi defensif adalah strategi pengurangan kemungkinan beralihnya pelanggan ke pihak lain dengan langkah memperbaiki produk dan melindungi pangsa pasar dari para pesaing. Selanjutnya, strategi stabilisasi. Strategi yang dilaksanakan perusahaan apabila yang pertama, perusahaan tetap melayani masyarakat dalam sektor produk atau jasa yang serupa. Kedua, keputusan strategi utamanya difokuskan pada penambahan perbaikan terhadap pelaksanaan fungsinya. Adapun strategi kombinasi ialah suatu strategi tingkat korporasi yang berupaya untuk mengurangi ukuran atau keragaman operasi organisasi. Strategi kombinasi adalah suatu strategi tingkat korporat yang mengejar dua atau lebih dari strategi stabilisasi pertumbuhan atau pengurangan secara simultan. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam strategi korporat. Apa saja sih yang ada di dalam strategi korporat? Ada yang pertama, strategi pertumbuhan atau strategi growth. Itu dibagi menjadi beberapa strategi. Yang pertama itu ialah strategi pengembangan produk. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Yang ketiga, strategi penembusan pasar. Yang keempat, strategi integrasi vertikal. Yang kelima, strategi integrasi horizontal. Yang keenam, strategi campuran. Itu adalah macam-macam dari strategi korporat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing dari strategi tersebut. Baiklah, kita masuk ke strategi yang pertama, ialah strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan yang menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Di sini saya mengambil contoh salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada di Tanjung Pinang, yaitu PT Koperasi Telekomunikasi Seluler atau yang disingkat KISEL. Contohnya, pada perusahaan ini mereka mengembangkan produk dalam bentuk perdana segel seperti kartu as, simpati loop, dan simpati non-internet smart acquisition atau disingkat dengan SA. Atau kartu sekali pakai adalah kartu perdana yang di dalamnya terdapat paket internet seperti paket 6GB, 10GB, dan 14GB dalam bentuk kartu as, simpati loop, dan voucher. Voucher yang dikeluarkan oleh perusahaan ini ialah berbentuk
seperti voucher internet, ada yang 1,5 giga dan ada juga yang 25. Voucher ini termasuk produk terbaru dari Telkomsel yang dipromosikan untuk melawan kompetitor Telkomsel dengan target jual adalah anak-anak, remaja atau remaja milenial. Yang kedua ialah strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar adalah strategi pertumbuhan dengan menarik lebih banyak pelanggan baru untuk produk yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan harus mencari segmen pasar baru untuk produknya. Dengan mencari pasar baru, perusahaan berusaha memperbesar wilayah pemasaran. Contohnya, Koperasi Telekomunikasi Seluler atau yang disingkat dengan KISEL didirikan pada 23 Oktober 1996 sebagai entity support kebutuhan internal Telkomsel, terutama untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, pendukung, dan proyek pencetakan invoice yang terbesar di 14 wilayah. Perkembangan dan kecepatan pertumbuhan pelanggan PT Telkomsel pada 2000 hingga 2016 mendorong KISEL untuk memperluas ruang lingkup usaha. Oleh karena itu, di tahun 2016 telah dilakukan transformasi untuk mengembangkan KISEL sebagai suatu inisiatif. Yang ketiga ialah strategi penembusan pasar. Strategi penembusan pasar meliputi usaha-usaha langsung terhadap konsumen yang ada dengan menarik konsumen pada target pasar sekarang yang tidak membeli produk untuk lebih sering membeli produk tersebut, atau untuk membeli lebih banyak barang yang diproduksi oleh perusahaan. Dengan kata lain, penjualan silang, yaitu dengan menjual barang-barang tambahan pada konsumen. Pada perusahaan PT Telekomunikasi Seluler, mereka mengeluarkan produk terbaru, yaitu produk yang berbentuk voucher dengan denom 1,5 GB dan 2,5 GB untuk zona 3 Kepulauan Riau. Voucher ini dikeluarkan untuk diproduksi agar dinikmati oleh semua kalangan dan melawan isu tentang produk Telkomsel yang terkenal mahal. Yang keempat, strategi integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal adalah ketika suatu perusahaan mengambil alih perusahaan atau perusahaan lain yang berada pada tahap berbeda pada jalur produksi yang sama. Sebagai contoh, PT Telekomunikasi Seluler atau KISEL mempunyai beberapa bisnis utama, salah satunya adalah General Service yang memenuhi kebutuhan layanan umum seperti pengemasan SIM card, pengelolaan operasional, mobile grapari, layanan jasa travel, kafe, dan transportasi. Selanjutnya yang kelima, strategi integrasi horizontal. Strategi integrasi horizontal adalah dua perusahaan yang bergabung pada produk dan tingkat produksinya yang sama. Maka ini dikenal sebagai horizontal integration. Contohnya pada PT Koperasi Telekomunikasi atau KISEL, mereka melakukan kerjasama dengan Telkomsel untuk mengeluarkan produk baru, yaitu produk kartu Bayu. Yang keenam, strategi campuran. Strategi campuran adalah strategi yang secara untuk menyelesaikan masalah apabila strategi murni yang digunakan belum mampu menyelesaikan masalah atau belum mampu memberikan pilihan lain. Jadi strategi ini itu sebagai salah satu strategi pengalihan kalau strategi-strategi yang lainnya itu belum berhasil. Contohnya, Telkomsel dan Bayu adalah produk yang relatif sama,
yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan pasar serta menambah user pengguna di setiap kalangan. Pelayanan serba digital ini merupakan inovasi atas kemajuan teknologi dan penetrasi internet yang masif. Mengingat segmen pasar Bayu ditujukan kepada generasi Z yang digambarkan sebagai anak muda mandiri, kreatif, memprioritaskan kebebasan, akrab dengan teknologi, dan aktif online. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam strategi bertahan. Strategi bertahan yang pertama ialah strategi pemulihan. Apa itu strategi pemulihan? Strategi yang prosesnya atau perbuatannya untuk memulihkan atau memperbaiki hal-hal yang dianggap salah atau rusak dalam organisasi. Contohnya, perusahaan telekomunikasi PT Koperasi Telekomunikasi Seluler melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja pada 8 karyawan pada tanggal 22 April tahun 2016. Yang kedua, strategi pemisahan. Proses pemisahan digunakan untuk mendapatkan 2 atau lebih produk yang lebih murni dari suatu campuran. Contohnya di sini, PT Telekomunikasi Seluler atau TISEL resmi mengalihkan produk uang elektroniknya T-Cash kepada PT Fintech Karya Nusantara atau Finaria. Proses pengalihan ini terjadi pada tanggal 22 Februari 2019. Dalam keterangan resmi PT Telkom Indonesia yang disampaikan pada Bursa Efek Indonesia tertanggal 26 Februari 2019 disebutkan pengalihan ini merupakan bentuk penyertaan modal non-tunai inbreng ke PT Finaria oleh Telkomsel. Yang ketiga, strategi bangkrut. Bangkrut memiliki arti keadaan sebuah perusahaan yang menderita kerugian besar hingga jatuh atau dapat disebut dengan gulung tikar. Penyebab kebangkrutan sebuah perusahaan dikarenakan kerugian yang dialami. Artinya, perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat. Contohnya, pada tanggal 31 Maret 2020, PT Teles Indosiop Tanjung Pinang yang merupakan dealer resmi Telkomsel dinyatakan bangkrut dan diambil alih oleh PT Koperasi Telekomunikasi Seluler yang menjadi dealer resmi Telkomsel Tanjung Pinang. Yang keempat, strategi tawanan. Contohnya di sini ialah strategi tawanan penahanan ijazah di PT Telekomunikasi Seluler sebagai jaminan kerja karyawan yang bekerja aktif pada perusahaan. Yang kelima, strategi penuaian. Contohnya, PT Telekomunikasi Seluler memberikan layanan pasca bayar kartu halo kepada pelanggan secara unlimited, yang nantinya tagihan itu akan ditagih pada akhir bulan pemakaian pelanggan. Yang ketiga, kita masuk ke dalam strategi stabilisasi. Adapun macam-macam strategi stabilisasi. Pertama, ialah strategi kerjasama atau kooperatif strategi. Strategi kerjasama adalah suatu strategi di mana perusahaan-perusahaan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari strategi kerjasama ini adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, di mana nilai ini harus melebihi biaya untuk mendapatkan nilai tersebut dan untuk membangun posisi relatif yang bersaing. Contohnya di sini di PT Telekomunikasi Seluler mengajak para influencer lokal untuk melakukan promosi mengenai produk-produk digital Telkomsel di sosial media, di
sosial media seperti di IG, di Facebook, dan mengajak owner outlet untuk mempromosikan produk Telkomsel ke user pengguna. Yang kedua adalah strategi kombinasi. Strategi kombinasi adalah suatu strategi tingkat korporat yang mengejar dua atau lebih dari strategi stabilisasi, pertumbuhan atau pengurangan secara simultan. Contohnya, perusahaan PT Telekomunikasi Seluler atau Kisel tidak hanya melayani pelanggan yang ingin memiliki outlet, tetapi mereka menyalurkan voucher internet, pulsa, dan kartu perdana kepada pelanggan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan materi jenis-jenis strategi mata kuliah manajemen strategi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen strategi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.